Selamat malam Bung Denny. Selamat malam, Bung Ketum, terima kasih. Ya, kita bincang-bincang eh, agak serius Ya. malam hari ini setelah tadi kita rapat briefing ya, rapat terbatas tentang pembentukan panitia pembangunan Marinda. Ya. Karena kemarin baru dikunjungi oleh Wakil Menteri PU. Ya. Luar biasa ya. Ya. Jadi tapi kita belum ngomong ke situ. Saya punya rencana sampai ke kawan-kawan untuk kita buat diskusi bulanan. Diskusi bulanan atau mingguan lah ketua bidang. Ketua bidang sesuai dengan bidangnya ataupun topik yang berhubungan dengan itu yang kekinian. Ya. Itu menurut Bung Denny seperti apa kalau ide seperti itu? Ya, kalau saya melihat diskusi itu kan satu hal yang paling penting ya. Artinya memang menjadi sebuah kebutuhan sebetulnya di dalam roda organisasi gitu ya. Artinya di sana sebetulnya harus ada pemantapan soal-soal yang bersifat baik itu yang luas maupun yang lebih teknis kira-kira begitu, dan memang harusnya memang menurut saya setiap personalia di dalam DPP Pemuda Demokrat Indonesia memang harus kemudian memiliki sebuah visi di pembidangannya masing-masing sehingga kemudian bisa mengeksplornya dan kemudian bisa mewujudkannya dalam hal yang kemudian nyata dan bermanfaat kira-kira begitu. Jadi memang diskusi baik bulanan ataupun mingguan saya pikir itu memang penting ya, dan memang itu menurut saya sangat baik begitu. Ya. Ya, karena kenapa ide itu dimunculkan? Sebenarnya kan kita lebih memanfaatkan teknologi, Ya. informasi. Kalau saya lihat kita di era organisasi ketika saya masih di daerah, di mana belum ada jaringan WA, SMS pun belum ada waktu itu. Kita harus pakai telepon koin ya. Tahun-tahun 90-an ketika saya masih di OSIS, di SMP, di Pramuka, itu organisasinya janjiannya lewat telepon koin. Lalu masuk fase berikut ketika sudah kuliah dan ini masih sebenarnya dimensi itu masih ada. Betul. Tapi kita punya semangat berkumpul itu ada loh. Betul. Semangat gotong royong untuk berkumpul. Ya. Kelas SMP, kelas SMA, kelas remaja masjid, suasana kegembiraan itu dia terlihat. Ya. Nah, kekinian dengan era milenial ini, saya melihat kok jumlah organisasi secara kuantitas bertambah, tapi minat pengurusnya untuk ya pengabdian sesuai dengan bidang-bidangnya kok berkurang. Yeah. Padahal seharusnya kan jumlah ini banyak. Nah, maka saya coba mencari satu metode. Nah, itu yang saya tawarkan ke teman-teman untuk kita bikin diskusi bulanan. Dengan medsos ini kan sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan orang untuk tidak punya waktu berorganisasi. Masa sih dalam satu minggu itu kan? Sebenarnya kan tidak jauh berbeda, tinggal mengarahkan handphonenya ke kerja-kerja organisasi kan. HP itu kan sama dengan dunia nyata, kemana kita mau pergi kan. Nah ini bahkan untuk berkomentar di grup, memberi respon itu juga tidak ada. Makanya saya ada rencana kayak membentuk diskusi bulanan itu ketua per bidang. Nah, itu yang kira-kira itu ini ya. Cocok atau tidak? Yang pertama saya melihatnya begini ya, Bung. Jadi yang pertama itu kan tentunya ini adalah masalah mindset ya. Jadi masalah mindset, bagaimana cara pikirnya, tipologi berpikirnya, kemudian juga konstruksi berpikir ini jadi kemudian lebih penting. Artinya begini maksud saya. Kalau sesuatu kita anggap menjadi satu hal yang penting, pasti didahulukan, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian misalnya dianggap setengah penting, tentu akan ada hal-hal yang kemudian delay atau apapun kira-kira begitu. Nah, ada juga memang yang kemudian dianggap kalau bahasanya mungkin orang Jakarta bilang iseng-iseng berhadiah, nah kira-kira begitu. Jadi kemudian misalnya memang sebetulnya
waktunya tidak ada, kemudian juga sebetulnya passionnya bukan di situ, hanya saja kemudian memang keterikatannya hanya karena pertemanan atau apa, sehingga kemudian melebur masuk larut dan sebagainya, tapi sebetulnya tidak menjiwai. Saya pikir di sini perlu menjiwai, dan memang kalau menurut saya ya, seorang organisatoris gitu, apapun dimanapun itu, kalau menurut saya memang dalam hal yang bersifat demikian, di luar soal ideologi, pencapaian dan seterusnya, itu memang harus punya keikhlasan. Kalau bahasa saya sebut itu sebagai keikhlasan. Tapi keikhlasan tentang waktu, mungkin tentang tenaga, tentang pemikiran. Artinya di situ kan value ya, mungkin uang atau apapun, kira-kira begitu. Dan ini kalau menurut saya memang harus kemudian pas. Artinya kemudian di dalam konstruksi berpikir ini kemudian itu memang harus melekat, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian misalnya ketika ada diskusi bulanan, lebih kepada melihat fungsinya, efektivitasnya, manfaatnya, kira-kira begitu. Sehingga kemudian apakah itu menjadi satu hal yang kemudian memiliki value yang ini, karena saya pikir harusnya sudah tahun 2021, maka pertarungannya harus masuk dalam ide dan gagasan gitu ya misalnya. Karena semuanya sekarang terbuka, semuanya kemudian memang bisa diakses dengan mudah, sehingga kemudian ya saya pikir wadah keorganisasian itu kemudian harus bisa menjadi, kalau bahasa saya sebut itu sebagai manifesto ya, manifesto daripada personalia di dalam pengorganisasian dan organisasi untuk berbuat lebih banyak dan maksimal, kira-kira begitu. Nah ini memang butuh saya bilang itu komitmen keikhlasan yang kemudian memang kadang-kadang gitu ya, itu memang tidak mudah gitu. Artinya di sini kan memang butuh benar-benar orang-orang yang kalau dalam bahasa saya terpanggil dan dipanggil gitu. Jadi kalau memang terpanggil dan dipanggil, saya pikir tidak ada satu hal yang kemudian menjadi pemberatan, apalagi kalau sudah menyangkut kepada passion dan seterusnya. Saya pikir itu bisa soalnya kira-kira. Nah itu kira-kira kemasannya seperti apa kalau ke diskusi bulanan itu? Artinya selain kita podcast seperti ini, kemasan yang menurut Bung Denny apa gitu? Karena kan konten-konten seperti itu kan sudah banyak ya, banyak dimiliki oleh person-person elit ya. Bahkan ada yang mantan menteri, ya, atau mantan pejabat publik, mereka juga ikut memberikan edukasi dalam konten itu. Nah, segmen kepemudaan itu saya lihat masih kosong, sehingga pemuda Demokrat harus mengambil segmen itu, kekosongan itu. Tidak ada hari ini di dunia podcast itu yang bicara tentang pengembangan pemuda. Istilah umum itu kan bonus demografi. Kita hampir sudah 51% ini isinya kelompok milenial. Bonus demografi. Nah kalau pemberdayaan organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi. Nah media-media ini harus bisa kita gunakan. Nah kenapa itu penting? Karena status-status jabatan yang dimiliki oleh ketua-ketua tadi bidang-bidang itu harus hidup, dialektikanya harus terbangun. Gitu. Kan kasihan organisasi kepemudaan tingkat nasional, grup WA-nya sepi. Iya. Padahal kalau mau bicara masalah bangsa ini tidak cukup satu periode kepengurusan. Nah ini satu hari sepi. Ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa setiap orang punya aktivitas. Tapi kan jumlah struktur yang banyak, bidang yang banyak, dialektika itu kan harus terbangun. Nah, keinginan saya untuk bisa menghidupkan itu di bidang kita di DPP Pemuda Demokrat Indonesia dengan materi-materi yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka lah. Bicara tentang UKM, bicara tentang IT, bicara tentang olahraga, bicara tentang keamanan, Kamtipmas. Bahkan selain konten seperti ini,
kondisi yang terjadi hari ini berkaitan dengan bangsa, kita juga perlu bidang-bidang tertentu bisa mengangkat statement. Kayak kasus di KPK, pemberhentian mantan pegawai KPK untuk karena tes wawasan TWK, tes wawasan kebangsaan, mereka gitu. Ini kan sesuatu yang hilang dari ya mungkin kita diskusi beberapa waktu ini, sesuatu yang hilang tentang ruh kebangsaan, kenegaraan, Pancasila, apa dan lain sebagainya. Nah, kita memulai dari pemuda demokrasi ini. Itu yang saya berharap teman-teman, bumbung bamba sekalian bisa melakukan itu. Nah, itu. Nah, metode-metode ini yang mau kita hidupkan, sehingga saya mengajak Bu Deni untuk malam ini kita diskusi tentang judulnya mencari materi. Mencari materi. Ini keren banget ini, mencari materi. Judulnya mencari materi karena kita ajak komunikasi di grup juga tidak menemukan itu. Perubahan itu kan dimulai dari wacana, dan wacana itu kan tempatnya di organisasi. Betul. Kalau wacana itu tidak terbangun di organisasi itu mati. Perubahan itu dimulai dari wacana. Visi itu dimulai dari wacana. Pembangunan itu dimulai dari wacana. Ya. Bahkan orang mati pun mulai dari wacana. Iya. Wacananya mana? Sebentar mau dikubur di mana? Siapa yang baca doa? Jadi dari lahir sampai mati itu dimulai dari wacana. Nah, wacana ini kalau tidak terbangun dalam sebuah organisasi itu ibarat rumah tanpa pintu. Karena pintu itu adalah penghubung antara dunia luar dan dunia dalam. Nah, wacana itu adalah pintu bagi sebuah rumah organisasi. Itu yang saya lihat hampir rata-rata dari banyak organisasi. Dan saya ingin pemuda demokrat tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena dia bukan organisasi ABG, dia organisasi tua ya. Tua. Ya. Saking tuanya dia seusia dengan bangsa ini kalau bisa. Iya. Karena kita merdeka 45, dia lahir 47, beda 2 tahun Pak. Ya. Dan peninggalan yang penting sebetulnya bangsa dan republik ini. Jadi kita dengan kemerdekaan Indonesia cuma beda 2 tahun. Indonesia sudah 76, 76, kita 74. Itu yang. Atau ada tanggapan lain? Iya, kalau saya melihat yang pertama yang harus diperhatikan tadi sangat menarik apa yang disampaikan Bung Bahar adalah soal bonus demografi gitu ya. Jadi ini kan namanya bonus demografi ini, kemudian kita harus melihatnya dengan betul-betul dan seksama. Artinya itu merupakan value atau musibah. Nah, ini juga penting. Saya pikir kalau kita tidak siap, ini sebetulnya juga bisa jadi sebuah hal yang kemudian pada giliran nanti akan menjadi beban yang berat untuk negara ini. Kalau kita nggak serius memaintain ini, kita nggak serius untuk kemudian melakukan kerja-kerja serius. Karena kenapa? Yang kemudian harus kemudian disadari seksama oleh semua warga bangsa, baik itu pemangku kebijakan maupun yang lain, adalah bahwa regenerasi kan sebuah keniscayaan. Tidak ada yang abadi karena semuanya pasti terkait dengan waktu, ada batasnya dan seterusnya misalnya. Nah, justru itu di sana saya pikir soal-soalnya kan kemudian bukan berarti kita misalnya karena pemuda demokrat adalah organisasi tua dan lama menjadi kemudian malah kelemahan, tapi harusnya menjadi kekuatan kalau menurut saya begitu. Contohnya misalnya begini. Tentunya ini kan zaman sudah bergulir ya. Tadi Bung Bahar sampaikan misalnya ada zamannya milenial kira-kira begitu. Nah, konstruksi pemikiran milenial ini seperti apa kan kira-kira begitu. Nah, tentunya kita nggak bisa lagi bicara dalam koridor yang kemudian mungkin 25 tahun ke belakang misalnya. Artinya memang sudah bergeser itu. Nah, bergesernya bagaimana? Tentunya hari ini kita nggak bisa apa tuh ya kalau orang bilang melek-melek atau apa tahu-tahu gitu ya bicara soal misalnya Bung Karno misalnya. Kita nggak bisa tahu-tahu bicara soal Pancasila 1 Juni misalnya sebagai ideologi bangsa misalnya, ataupun kita nggak bisa melek-melek bicara bagaimana pemindahan kekuasaan dari kolonial ke republik misalnya. Nah, ini harus ada mungkin ya packaging yang pas sehingga kemudian itu bisa menarik gitu. Karena kenapa? Kaum milenial ini kan kemudian konstruksi berpikirnya sudah gadget gitu ya. Dan di dalam gadget itu sebetulnya itu ya benar-benar pisau.
Kalau pisau buat motong apel bener, tapi kalau pisau itu kemudian buat bunuh orang pun atau bunuh dirinya sendiri pun bisa, kira-kira begitu dalam tanda kutip. Nah ini sebetulnya apa ya, harus ada pihak-pihak yang serius dalam soal-soal yang bersifat demikian. Maksudnya orang-orang yang serius ini baik itu perorangan, kelompok, aliran atau apapun yang bisa sama-sama sinergi untuk kemudian menemukan formula yang pas, formula yang tepat, formula yang kemudian memang itu dianggap efektif pada saat ini. Apalagi sekarang kan saya lihat ya, sudah ada e-sport misalnya, orang main biliar atau main basket cuma di gadget. Beda sama dulu kita sekolah, tadi Bung Bahar sampaikan bagaimana hangatnya bisa berkumpul dengan kawan-kawan dengan telepon koin. Mungkin kalau saya dulu ngejar-ngejar bis kota gitu ya, naik-naik kereta api gitu ya, karena dari kuliah di Jakarta Pusat di Salemba kemudian harus pulang ke Bekasi yang harus naik kereta karena nggak ada orang punya motor zaman itu misalnya begitu, karena memang nggak ada motor kira-kira, dan memang nggak ada orang naik motor, bisa dihitung pakai ya, artinya nggak, inilah sangat kecil jumlahnya. Nah misalnya seperti ini. Nah saya pikir perubahan pergerakan zaman yang begitu cepat ini, dan suka tidak suka kita bangsa Indonesia ini kemudian juga melalui fase-fase ini memang harus punya kesiapan untuk tanggap cepat dan kemudian memang apa ya, bisa menyesuaikan dengan zamannya misalnya seperti itu. Nah inilah langkah-langkah terobosan ini mungkin yang harus kemudian ditemukan. Memang saya yakin tidak mudah, tapi juga bukan berarti mustahil. Nah ini tinggal soal istilahnya kalau saya sampaikan itu kira-kira begini, itu sama kayak kita menggali tanah dengan tangan, kira-kira begitu. Mungkin tangan kita kotor pasti, capek pasti, berkeringat pasti, pegel-pegel mungkin, bahkan mungkin kita ketemu binatang-binatang yang mungkin ada cacing atau apa di dalam tanah misalnya kayak gitu. Tapi bukan nggak mungkin kita ketemu permata misalnya, bukan nggak mungkin kita ketemu emas, karena nggak ada yang tahu, kira-kira begitu. Nah saya pikir ini harus apa ya, kemudian ketemu ya, kalau bahasa saya sebenarnya sederhana, ini menemukan apa ya, kalau dalam psikologi saya gitu ya, kebetulan saya disiplin ilmu saya psikologi saya gitu ya, psikologi. Jadi misalnya ketemu needs-nya. Nah, kalau needs-nya itu ketemu gitu ya, itu kemudian kita mengetahui. Artinya begini loh, soal-soal ini kan sebetulnya kalau bahasa saya ya, kenapa sih kemudian seolah-olah ini kok kelihatannya tidak menjadi menarik menurut saya, karena memang packagingnya ya, packaging ini harus dipikirkan. Kemudian yang kedua itu adalah kemasannya, gimana biar seksi misalnya kayak gitu, dan kemudian tumbuh kembangnya seperti apa. Dan itu sebetulnya nggak sulit-sulit amat, cuma kita perlu duduk bareng terus kemudian kita bicara dengan apa ya, dengan lebih detail dan komprehensif, saya pikir itu. Dan saya yakin kok sekelas DPP Pemuda Demokrat Indonesia harusnya sudah bisa itu, dan itu harusnya sudah sampai nantinya rujukannya misalnya harus bisa disampaikan, ini loh ide dan gagasan DPP Pemuda Demokrat kepada misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga misalnya, atau kepada Presiden sekalipun misalnya, bahwa ini adalah product knowledge kira-kira begitu dari DPP Pemuda Demokrat yang kemudian ini harusnya bisa mewarnai, ini harusnya bisa menjadi salah satu rujukan misalnya, bukan pasti rujukan tapi salah satu rujukan yang kemudian memang dianggap ya. Contoh misalnya begini lah, saya melihatnya begini, misalnya dalam beberapa kesempatan saya perhatikan misalnya contoh misalnya saya lihat di sepak bola ya, misalnya sepak bola, di olahraga nih, di sepak bola gitu. Ini kan kalau menurut saya kita banyak, ini kan dari Sabang sampai Merauke begitu banyak rakyat kita gitu ya, ada 200, seingat saya 265 juta, tapi kelihatannya kita membentuk timnas yang 11 orang beserta cadangannya yang mungkin sekitar sampai 20 sekian orang, itu kok kelihatan susah sekali. Kenapa ukurannya? Karena ketika kita berhadapan dengan negara-negara tetangga, saya bilang tetangga ya, sebetulnya kan kelas Indonesia harusnya sudah negara yang harusnya sejajarnya dengan Tiongkok sebetulnya. Tapi ini kalau kita menghadapi model Vietnam, Thailand, bahkan kadang-kadang Malaysia, kita kadang-kadang saya lihat kalau main sepak bola keren. Nah, saya melihat kalau soal skill sebetulnya nggak kalah pemain-pemain sepak bola Indonesia misalnya. Tapi saya melihat di sini yang agak kurang itu adalah mentalitas juara, kira-kira gitu. Bahwa gue
dan gue pasti menang, kira-kira gitu. Nah kalau bahasa Jakartanya kira-kira gitu, gue bisa dan gue pasti menang, dan gue bisa kalahin dia, gue bisa kalahin tim nasnya si Vietnam atau Thailand misalnya kayak gitu. Nah ini mungkin karena itu tadi, jadi mungkin soal kesejahteraan harus dibuka, bagaimana Indonesia lebih dulu misalnya ada dan merdeka misalnya, dan kita sudah lebih menyatu menjadi sebuah bangsa misalnya yang dulu disebut Nusantara. Ini kadang-kadang soal-soalnya menurut saya tuh psikis ya, jadi mentalitas sebagai bangsa besar itu kurang terasa. Kemudian ada efek-efek domino yang lain yang menurut saya seperti itu tadi, artinya tidak kemudian, artinya sering saya lihat agak hopeless, artinya misalnya di sekian ini pertama oke, tapi ketika misalnya 15 menit terakhir atau 20 menit terakhir pertandingan sepak bola itu saya kadang-kadang suka kayaknya kehabisan bukan energi sebetulnya, tapi kayak ada semacam apa ya, psikis kayaknya kita kalah, nah kira-kira gitu, atau kayaknya dia nggak bisa dikalahin. Nah ini soal-soal ini, jadi makanya menurut saya mungkin perlu apa ya, duduk bareng semua pihak untuk hal-hal yang sifatnya demikian, karena itu menurut saya urgensi yang penting, karena hari ini kan bangsa yang besar itu nggak lagi soal angkatan bersenjatanya apa, tapi lebih misalnya ke olahragaan misalnya. Bangsa yang besar itu sekarang ukurannya adalah mereka yang mumpuni, artinya mungkin di Olimpiade mereka bisa dapat medali yang banyak misalnya dan seterusnya. Bisa nggak ukuran-ukuran itu dipakai kira-kira begitu, dan seharusnya bangsa Indonesia sudah lewat fase-fase dan masa-masa itu, Bu. Jadi menurut saya ini memang kerja besar ya, kerja besar, apalagi DPP Pemuda Demokrat kan punya sejarah panjang. Saya pikir harusnya memang sudah menjadi organisasi rujukan harusnya, sehingga kemudian persoalan-persoalan bangsa yang menyangkut kepemudaan, kemudian menyangkut wawasan Nusantara, kemudian soal-soal yang menyangkut tentang eksistensi pemuda di dalam kekaryaan, kebinekaan, kebersamaan, apalagi hari ini banyak pihak-pihak intoleran dan seterusnya, harusnya itu disitulah Pemuda Demokrat harusnya harus menjadi pionir-pionir yang kemudian memang pemerintah melihatnya menjadi sebuah hal yang penting dan mendasar. Saya rasa itu, karena sudah banyak mencetak sebetulnya orang-orang yang berkualitas di bangsa dan republik begitu. Oke, memang arah kita ke sana. Ya. Memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita mau memulai dari kawan-kawan dari struktur pengurus. Ya. Ya dimulai dari Marinda sih, sebagai nilai awal pergerakan kita. Karena kalau saya lihat dari sistem value yang nilai yang dibangun oleh Bung Karno ini kan hampir di setiap segmen kelompok Marhain ini ulang-ulang aja. Gitu kan? Ada kejenuhan gitu ya? Ya, diulang-ulang terus itu teori. Ya. Makanya saya kadang diskusi dengan ketua organisasi, Bung Revandi, saya bilang ini zaman sudah milenial, kita masih usung anti kapitalisme, globalisasi, feudalisme. Coba dikritisi sedikit lah. Ini Triprasetya zaman penjajahan dulu, kita hari ini mengisi kemerdekaan. Padahal sekarang persoalan yang penting adalah mengatasi kemiskinan dan kebodohan menurut saya itu. Betul. Jadi kadang-kadang relevansi dari visi kita itu juga sudah tidak sesuai dengan zaman. Tapi kan kawan-kawan takut masuk di wilayah Triprasetya Pemuda Demokrat. Anti kolonialisme, feudalisme itu. Ini kan ketika Indonesia merdeka, Pemuda Demokrat lahir dan itu wajar. Triprasetyanya seperti itu. Tapi ketika dibawa ke sekarang, sementara praktek-praktek itu juga mayoritas ada intervensi kita, kelompok nasionalisme dalam penjualan aset-aset negara terhadap asing. Itu kan bentuk kapitalisme feudalisme kekinian. Imperialisme modern. Jadi teori ajarannya kita terus suarakan, tapi implementasinya tidak. Implementasinya sebenarnya sederhana.
Ajaran Bung Karno itu implementasi yang paling sederhana apa sih sebenarnya? Ya kalau kamu punya jabatan di organisasi, kamu kerja. Itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu ya. Simpel. Iya, iya. Ajaran Marhain itu orang yang berpengetahuan mengajari orang yang tidak berpengetahuan, orang yang berada memberi kepada orang yang tidak berada. Dan itu semua tertuang dalam visi misi sebuah organisasi dan kita ini ada di dalamnya. Makanya saya selalu demi praktis sebenarnya bicaranya. Marhain apa sih yang kalian maksud? Atau saya ini yang keliru menerjemahkan arti itu. Kenapa kamu harus sholat? Ya karena kamu Islam gitu loh. Nggak perlu tanya lagi bahwa kamu harus sholat. Nggak perlu. Kenapa kamu harus berpihak kepada kelompok kecil? Karena kamu marhain. Nggak perlu ditanya gitu loh. Tapi kenapa teori ini terus ulang? Kenapa orang Kristen hari Minggu harus ke gereja? Karena dia Kristen. Otomatis. Ya. Jadi mana yang harus dilakukan dengan tindakan? Marhain itu mana yang harus dilakukan dengan tindakan? Mana yang harus dilakukan dengan ucapan? Ini itu yang saya bilang. Apakah faktor ideologi atau biologis sebenarnya? Apakah harus tindak tanduk dan prakteknya seperti sosok Soekarno lalu kemudian dia harus biologis anak Soekarno dan kita ini yang kelompok ideologis ajaran anak ideologisnya tidak mampu melakukan itu atau kita saja yang tidak punya kehendak untuk berbuat. Sangat menarik ya. Iya. Gitu. Karena memang kebetulan lahir di lingkungan nasionalis dan kemudian ikut geng ini, ikut pemuda Demokrat, gitu loh. Lalu sama dengan ketika kita Islam, lahir dari rahim Islam, dan kemudian kita ikuti adat istiadat yang ada. Tapi kan itu ada panutan. Ini yang apa? Mau kita diskusikan dengan teman-teman dalam diskusi publik, diskusi bulanan itu. Saya lebih mengajak mereka untuk kita berbuat. Kita berbuat. Tidak ada sesuatu yang sulit. Gitu. Tidak ada sesuatu yang sulit sepanjang ikhtiar itu dia apa? Benar-benar datangnya dari hati. Nah, saya ajak kawan-kawan pengurus-pengurus DPP ini untuk sudah kalau kamu ketua bidang ini, kamu bikin ini. Kamu ini. Masa ketua bidang A ngeser beritanya bidang B gitu. Atau kita balik deh. Masa kita kerja serius karena digaji APBN, APBD karena kita anggota DPR. Kalau itu semua orang bisa gitu loh. Kalau wakil rakyat dia bisa melakukan sesuatu karena dia ditunjangi oleh fasilitas negara dan itu boneka pun bisa. Marhain sesungguhnya itu ketika dia diberi tongkat dan kemudian dia lempar ke hutan dan itu bisa menjadi bekal untuk dimakan. Kalau dia sudah di Senayan, dia sudah di kabinet, itu bagi saya sudah tidak terlalu istimewa karena ada perintah jabatan di dalamnya. Kalau kamu nggak lakukan ya pasti jadi reshuffle kan. Gitu. Ada hak dan kewajiban. Itu ada perintahnya kan ditunjangi fasilitas. Dia akan menjadi luar biasa ketika ada satu orang wakil rakyat dan orang marhain. Dia mampu berbuat lebih dari totalitas gaji yang dia terima selama dia menjadi wakil rakyat. Itu baru surprise. Ada lompatan pemikiran. Tapi ini kan tidak. Jadi kalau orang wakil rakyat punya jabatan ini melakukan hal-hal begitu bagi saya nggak terlalu istimewa. Dan itu perintah jabatan di dalamnya dan itu ditunjangi dengan fasilitas negara. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang dan seperti yang kita diskusi beberapa hari waktu lalu, dan saya kasih contoh dari lingkungan dan itu dimulai dari lingkungan terdekat.
ketika anak saya pulang dan kemudian dia bawa kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, saya bilang ibunya kok bawa pulang. Kenapa? Karena kita tidak punya hak untuk mendapatkan itu. Saya masih sanggup. Maksudnya, ya kan saya sanggup. Sanggupnya gimana? Nanti saya ditanya oleh Tuhanku, kok tidak sanggup ya? Kau punya anak kasih negara biaya kan? Iya. Kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting. Betul. Makanya tidak ada saya tidak mau. Anak saya kuliah di Jogja juga ada, Pak ini saya dapat beasiswa. Saya bilang jangan. Ada orang yang lebih berhak. Biar kau pintar, kecerdasanmu seimbang dengan Nabi sekalipun. Ada orang yang lebih berhak. Ada orang yang lebih berhak. Dan kita ini pendobrak ajaran Marhaen. Kita ini perintis. Kita ini pemikir Marhaen. Dan pemikir itu harus dimulai dari lingkungan terdekat. Makanya saya selalu pakai istilah mau bicara perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Bicara perubahan bangun siang, bangun pagi jam 11 kan saya bilang. Itu yang dan mau kita hidupkan itu. Dalam diskusi bulanan kemarin ke topik tadi, sebenarnya dalam rangka memberi spirit positif bagi organisasi kerukunan. Makanya tadi saya mau cari yang kawan-kawan itu diskusi ketua-ketua KP. Jadi kita memviruskan ini. Nah ini yang kira-kira seperti itulah. Jadi waktu diskusi kita ini sudah hampir 1 jam ini. Jadi baik Bung Denny, ini bincang-bincang kita ini judulnya mencari materi. Mencari materi, keren banget ini. Saya baru tahu ada bincang-bincang judulnya mencari materi. Materi dari bincang-bincang kita ini kesimpulannya satu. Ya. Gimana? Jangan terlalu lama menatap lampu merah, sementara banyak lampu hijau di mana-mana. Terima kasih Bung Denny. Selamat malam dan sampai jumpa lagi dalam diskusi kita berikutnya. Merdeka. Terima kasih. Mantap.